Kontak tracing atau penelusuran kontak merupakan salah satu istilah yang sering disebut di tengah penyebaran virus corona. Konsistensi kontak tracing seharusnya selalu dilakukan guna mengendalikan dan memutus mata rantai laju penyebaran virus yang mulai teridentifikasi pada Desember 2019 di Wuhan, Tiongkok tersebut. Ada 3 cara umum yang digunakan dalam metode tracing kontak atau penelusuran kontak. Pertama, melakukan identifikasi kontak. Kedua, mendaftar kontak. Ketiga, tindak lanjut kontak, yaitu pemantauan gejala rutin yang dilakukan secara berkala kepada seluruh orang yang telah didata. Mereka juga diminta melakukan karantina mandiri dengan maksud mengantisipasi tidak menyebarnya virus corona akibat kontak yang sebelumnya telah dilakukan dengan pasien positif COVID. Dr. Arnold Tiniap selaku juru bicara gugus tugas penanganan COVID-19 Papua Barat menjelaskan untuk mengetahui apakah grafis pandemi COVID-19 meningkat, stagnan atau menurun, wajib secara konsisten dilakukan tracing kontak dengan pemeriksaan kasus harian dengan jumlah sampel yang sama dalam waktu tertentu. Selain itu, angka kesembuhan, angka kesakitan, dan angka kematian juga mempengaruhi penilaian terhadap berhasil tidaknya penanganan pandemi COVID-19 di suatu wilayah. Jadi sebenarnya kalau kita menilai apakah kita berada dalam suasana pandemi yang tingkat penularannya tinggi, sedang, atau rendah, kita menilai dari penemuan kasus harian sebenarnya. Yang memang kita perlu amati sebenarnya dari semua kabupaten kota, bahwa harus ada konsistensi teman-teman di tingkat kabupaten kota juga untuk melakukan tracing kontak. Karena kalau kita tidak melakukan tracing kontak, terus kemudian tidak ada sampel yang diperiksa, tidak ada sejumlah orang yang diperiksa, itu pasti kita punya laporan kasus akan menurun. Yang utama tracing kontak. Tracing kontak itu untuk memastikan bahwa dalam sejumlah populasi yang ada ini tetap dilakukan pemeriksaan untuk kita menilai. Kalau kita lakukan pemeriksaan dengan jumlah sampel yang konsisten sama dari waktu ke waktu, kemudian jumlah yang ditemukan positifnya rendah, itu baru kita bisa simpulkan bahwa ada penurunan jumlah penularan kasus. Tapi kalau kita punya sampel yang diperiksa menurun, kita tidak bisa menyimpulkan demikian. Tapi memang yang kita perlu menilai sebenarnya dari angka kesakitan juga, kesakitan dan kematian. Jadi meskipun jumlah paparan atau orang terinfeksi itu tinggi sebenarnya, tapi kalau angka kematiannya rendah atau yang sakit beratnya itu rendah, sebenarnya secara tidak langsung dari waktu ke waktu itu akan terbentuk apa yang disebut dengan imunitas kelompok tadi. Ari Armstrong, Biro Manokwari, CWM Channel.